Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizkiani. Saya Agus Halil Rodiyallah. Saya Pilawani. Kami dari kelompok 2 Psikologi Sosial dan Keagamaan, kelas 3B jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang kognisi sosial. Kognisi sosial adalah cara yang terjadi pada seorang individu untuk menganalisa, mengingat, serta menggunakan informasi yang didapat dari kejadian-kejadian sosial. Kognisi sosial juga bisa dikatakan sebagai aktivitas mental yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan membantu kita untuk memahami serta memprediksi perilaku diri sendiri maupun orang lain. Singkatnya, kognisi sosial itu adalah proses kita dalam memahami dunia di sekitar kita. Kognisi sosial memiliki komponen dasar yang disebut dengan istilah skema. Skema adalah representasi pengetahuan yang mengandung informasi mengenai seseorang atau kelompok tertentu. Lebih singkatnya lagi, skema itu berarti gambaran, baik itu gambaran dari seorang individu, kelompok, atau benda-benda alam di sekitar kita. Skema itu terletak di dalam otak dan terwujud dalam bentuk skenario di dalam otak kita. Apa yang ada dalam otak kita atau informasi apa saja yang ada dalam otak kita, itulah skema. Ada 4 jenis skema yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu self-skema. Self-skema ini berisi karakteristik diri sendiri atau kumpulan keyakinan, perasaan, dan generalisasi yang kita miliki mengenai diri kita sendiri. Yang kedua yaitu person skema. Person skema ini memuat informasi mengenai tipikal orang lain dan lebih berfungsi untuk mengkategorikan orang lain. Singkatnya, person skema ini adalah kesan pertama kita pada seseorang. Selanjutnya yaitu skema peran. Skema peran ini menunjukkan cara kita yang mengharapkan perlakuan tertentu pada saat memerankan peranan tertentu. Yang terakhir yaitu skema kejadian. Skema ini berisi pengetahuan tentang urutan kejadian sosial. Melalui skema ini, kita akan lebih memahami dan mengingat kejadian untuk mengkaitkannya dengan kejadian yang sedang dialami. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proses dari pembentukan kognisi sosial, di mana proses dari pembentukan kognisi sosial ini memiliki 3 proses. Yang pertama attention, yang kedua encoding, dan yang ketiga retrieval atau mengingat kembali. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama attention atau perhatian, di mana seseorang individu mulai melihat kejadian-kejadian atau gejala-gejala sosial yang terjadi di sekelilingnya. Nah, di sini skema itu berperan sebagai penyaring informasi, di mana seorang individu itu akan memilih informasi yang ia anggap penting untuk masuk ke dalam kesadarannya dan disimpan ke dalam otak. Nah, dalam proses ini, individu itu tidak hanya melihat kejadian itu saja, tapi ia mencurahkan segenap perhatiannya ke kejadian tersebut. Maka dalam proses perhatian ini, seorang individu tersebut tidak hanya melihat kejadian itu saja, tapi ia mencurahkan segenap perhatiannya ke kejadian tersebut. Karena ini akan membuat seorang individu itu dapat melanjutkan proses kognisi sosial ke proses selanjutnya. Nah, proses yang kedua itu adalah encoding atau pengkodan, di mana pengkodan ini merupakan proses penyimpanan informasi ke dalam otak. Informasi yang disimpan ke dalam otak itu fokus dari proses perhatian sebelumnya dan memungkinkan akan tersimpan di dalam otak dalam jangka waktu yang panjang. Setelah seorang individu tersebut memperhatikan sebuah kejadian, maka ia akan menyimpannya ke dalam memori, di mana memori jangka panjang ini merupakan ingatan yang bersifat permanen, sedangkan memori jangka pendek ini ingatan yang hanya bersifat sementara. Proses inilah kejadian sosial yang terjadi pada individu tersebut akan selalu tersimpan dan membuat ingatan khusus, bisa menimbulkan kesan dan memiliki arti. Proses yang ketiga yaitu retrieval atau mengingat kembali, di mana seorang individu itu akan mengingat kembali ingatan yang pernah ia simpan. Nah, dalam proses ini, seorang individu tersebut akan memilih informasi-informasi yang paling siap untuk diingat kembali dari kejadian-kejadian yang pernah ia alami. Ketika seorang individu mengalami sebuah kejadian, maka ia akan mengumpulkannya menjadi satu. Lalu ia akan melihat apakah ada kesamaan-kesamaan dari kejadian-kejadian yang pernah ia perhatikan.
Dalam hal ini, seorang individu itu akan mengeluarkan kembali ingatan yang pernah ia simpan. Lalu dia akan membandingkannya dengan kejadian yang baru ia alami. Proses ini nantinya akan membuat seorang individu tersebut mengungkapkan sesuatu peristiwa yang pernah ia alami atau mencoba menceritakannya kepada orang lain. Membahas tentang pembentukan impresi terhadap orang lain. Yang dimana yang pertama ada namanya tanggapan bebas. Yang dimana sebuah tanggapan bebas ini adalah sebuah respon bebas atau sebuah metode eksperimental yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian peserta atau penerima itu diberikan sebuah stimulus, biasanya sketsa pendek atau sebuah daftar deskripsi kepribadian, seperti misalkan yang pertama ada namanya meyakinkan, banyak bicara, ingin, dan lain-lain. Dan kemudian diinstruksikan untuk membuat sebuah sketsa singkat yang kesannya itu untuk seorang atau tentang tipe orang yang dijelaskan. Ini adalah salah satu teknik yang berguna untuk mengumpulkan sebuah bukti rinci dan konkret tentang sifat kesan yang terbentuk. Yang kedua ada namanya asosiasi bebas, yang dimana asosiasi bebas atau sering disebut dengan pre-association ini itu adalah sebuah metode eksperimental lain yang umum digunakan, yang dimana penerima membuat sebuah daftar kata, membuat sebuah daftar kata sifat kepribadian yang langsung terlintas dalam pikiran kita. Ketika kita diminta untuk memikirkan tipe orang yang dijelaskan oleh kumpulan kata sifat deskriptor tertentu. Yang ketiga ada namanya daftar periksa, yang dimana sebuah daftar periksa ini itu terdiri dari berbagai penjelas kepribadian yang sering digunakan untuk melengkapi tanggapan bebas atau data sosialisasi bebas. Nah, setelah menampilkan kualitas karakter dari individu yang dibayangkan, pengamat diinstruksikan untuk memilih kata sifat dari daftar yang telah ditetapkan yang paling menggambarkan kesan yang dihasilkan. Namun meskipun hal ini memang daya kesan yang mudah diukur, tetapi hal ini itu memaksa jawaban peserta yang terbatas dan seringkali ekstrim. Bias dari pembentukan impresi. Macam-macam bias sebenarnya ada banyak, namun yang kami paparkan ini adalah yang paling relevan untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Yang pertama yaitu negating probability bias. Negating probability bias ini adalah sebuah ketidakmampuan kita dalam memahami dengan tepat akan bahaya dan risiko-risiko yang ada. Misalnya, kita cenderung lebih takut untuk menaiki pesawat daripada motor atau mobil. Padahal secara statistik, peluang terjadi kecelakaan saat mengendarai motor atau mobil secara signifikan lebih besar daripada pesawat. Akan tetapi, otak kita tidak bisa menerima ini karena terbang dan berada di ketinggian 35.000 kaki di atas laut adalah sesuatu yang tidak wajar. Yang kedua yaitu status quo bias. Bias ini biasanya digunakan dalam istilah sosial, ekonomi, dan politik. Status quo bias adalah anggapan bahwa menjalankan sesuatu seperti saat ini lebih menguntungkan daripada mencoba perubahan-perubahan. Yang ketiga yaitu negativity bias atau bias negativitas. Bias negativitas adalah hal yang mengacu pada fakta bahwa kita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi negatif daripada informasi positif. Contoh,
Ketika kita sedang tertarik dengan seseorang, maka kita memperoleh informasi bahwa orang tersebut menyenangkan, baik, pintar, ramah, sangat menarik secara fisik, dan seterusnya. Namun, ada satu informasi negatif, yaitu bahwa dia sangat pemilih dalam berteman. Maka kemungkinan informasi inilah yang melekat dalam ingatan, membayangkan betapa orang tersebut sombong, hanya mau berteman dengan orang kaya, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu konfirmasi bias. Nah, yang dimaksud dengan konfirmasi bias yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari bukti-bukti yang sesuai dengan pendapat pribadinya tanpa mencari bukti-bukti yang berlawanan. Contohnya, jika kita menyukai salah satu calon presiden, maka kita akan mencari kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya tanpa mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Yang terakhir adalah in-group bias, di mana kecenderungan seseorang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan menganggap bahwa kelompok lain itu salah. Contohnya pada organisasi mahasiswa. Baik, itu tadi pemaparan tentang kognisi sosial dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.